Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama saya Mas Bram dan rekan saya satu lagi Mas Bram. Ika Bram. Di channel Bapak Milenial, idola keluarga. Keluarga idola. Itulah Bapak. Bram. Kali ini kita akan berbincang-bincang kembali. Tiada lain dan tiada bukan. Yes. Dan satu lagi ini sudut sebelah kanan. ini gaya baru ya, gaya baru dari sudut sebelah kanan dan sebelah kiri. Formasi terbaru. Dan tak lupa Bapak Podar Milenial kita, Bapak Bahlur Rozi Firman Al-Fazar. Tak lupa selawat dan salam. Erik Pacaletot tadi hadir kembali. Kita tidak mengundang narasumber ya, langsung kita akan berbincang-bincang ya, berbincang-bincang terkait fenomena-fenomena yang hari ini hadir, terutama di kalangan para remaja. Nah, fenomena yang kali ini hadir adalah mengenai para remaja semakin kesini itu semakin Kesana. semakin kesana. Semakin kesana. Jadi tidak sesuai dengan apa? Kodratnya, ya. Tidak sesuai dengan fitrahnya. Mantap. Yang mungkin kebanyakan perempuan menjadi laki-laki gitu ya. Terus laki-laki menjadi perempuan. Hal ini menjadi fenomena yang apakah ini itu akibat dari lingkungan yang hadir di keluarga ataukah memang lahir yang disalahkan. Salah cenah daji wana malin didinya cenah. Atau etala secara nanti kita bahas lagi ya. Nanti kita bahas. Nah, awal mula kita akan berbincang terkait apa? Akil dan balik nih, akil dan balik. Kira-kira akil dan balik ini kan kebanyakan apa? Kebanyakan anak-anak itu, khususnya para remaja ya, kebanyakan anak remaja itu jadi ada yang dewasa atau yang balik. Namanya ada yang dewasa sebelum umurnya gitu ya. Sebelum waktunya. Sebelum waktunya gitu, tapi nges mikirnya teh nges dewasa gitu. Kan yang ngepoe isuk lo mencet sunan. Nges mikiran lain gitu ya maksudnya. Ada remaja yang memang sudah besar tetapi ya masih kecil. Ya, masih kecil pemikiran lah itu. Udah kepalotan yang kebudakeun gitu begini. Eta metelier mah gitu nya. Nah, maka dari itu kita akan bahas dari mulai tahapan dari mulai satu persatu tahapan pemilu. Satu persatu kita akan bahas mengenai akil dan balik ini. Kira-kira dengan fenomena yang tadi ini tanggapan dulu lah. Pandangan dari Bapak milenial seperti apa gitu ketika melihat fenomena seperti itu. Ya, silakan kita salah calon lihat tuh menyamakan dulu perspektif tentang apa itu akil dan balik. Supaya kita jadi nonton yang itu salah pemikiran gitu maksudnya. Itu multi tafsir gitu nya. Akil naon, balik naon. Akil itu adalah berkaitan pertumbuhan atau perkembangan akal. Nalar, kemampuan dia bernalar, kemampuan dia belajar, kemampuan dia membedakan benar dan salah. Akilnya akil benar dan salah. Akil balik itu berkenaan dengan fisik dan emosi dan mental. Gitu. Jadi sesuatu di dalam badan kita itu selalu ada dua tumbuh teh gitu. Muka hiji akil, akalnya beki dewasa beki tumbuh. Muka dua adalah balik. Balik itu adalah fisiknya beki tumbuh. Nu tadina kumisan jadi kumisan. Saya tekan lain orang mah. Nu tadina kumisna geus ayaan bisa jadi janggotan gitu. Janggotan sayaan jadi kelekan. Tentunya balik. Pertumbuhan psikis. Ya. Nah, aya orang-orang anu secara pendidikan salah ngadidik teh gitu. Jadi aya tahapan yang ngadidik akil balik oge gitu. Aya tahapan-tahapan. Kita menggunakan teori Ali bin Abi Thalib.
kelipatan 7. Ya, kelipatan 7 teh. Nu pernah dibahas di podcast sebelumnya. Gitu. 0 sampai 7, 7 sampai 14 sampai 2 hiji. Itu kan pola apa? Pola teori Ali. Nah, iya, urang ngobrol ya. Nah, loba remaja anu menyimpang. Eta. Ting erek uang heula meureun teh. Atau bahkan kumaha carana jadi bapak anu teu menyimpang. Lalu bapak anu menyimpang. Bapaknya. Bapak anu budakeun. Aya. Budak bapakeun. Aya. Aya bener keceriteangan. Maka naon aya bapak-bapak anu geus kolot tapi budakeun karena dia belum habis masa kekanak-kanakan. Oh, atau esok aing disebut masa kecil kurang bahagia. Jadi jangan cabut anak-anakmu dari dunia main secepat mungkin. Karena kita ketika mencabut dunia anak secepat mungkin, maka kelak kita akan menemukan orang dewasa yang anak-anakan. Berarti banyak ayeuna fenomena eta teh nya. Nya. Ba eta teh ayeuna geus supaya teu krik-kriknya ya. Urang nanya ayeuna mah kieu. Nanya sararieun. Anu urang di tengah ayeuna mah nanya. Tentu atunya perspektif Mas Bram, milenial, Mas, dan perspektif anak muda milenial. Mudah-mudahan jadi teladan buat anak muda yang lain kan itu ya. Gitu. Tong nu mikir kan dah lah. Nya. Kira-kira ya. Melihat situasi anu berkembang ayeuna menjadi seorang bapak persepsi kumaha apa yang menjadi tantangan berat dari seorang bapak ayeuna? Untuk saat ini tantangan yang menjadi berat itu adalah dalam hal mendidik anak. Dari mulai usia 0 sampai 2 tahun. Karena udah ke 8 tahun nih? 8 tahun kawin lagi kerek 2 tahun. 5 bulan. Bisa wae kawin jeung anak apa? Lah. Dapat beda betul jeung anak. Beda deui. Salah. Nah, jadi tantangannya itu dimulai 0 sampai 2 tahun heula. Kan Ariem sampai 7 tahun memang rada berat gitu. Soalnya kan itu usia-usia golden age gitu ya. Gampang teguh. Nah, jadi usia-usia memang rentan gitu. Karena apa yang menjadi aktivitas orang tua itu pasti akan diamati, dipelajari, ditiru. Tentunya diamati bisa sok dilukisnya. Mat banyak kita mat. Nah, itu karena menurut Kanda juga yang berat itu adalah menyadarkan lingkungan. Karena di lingkungan itu kan tidak semua satu frekuensi. Kita mendidik pengennya ke A misalkan. Sedangkan lingkungan itu tidak mendukung ke posisi sana. Nah, itu yang paling berat adalah dalam hal pendidikan. Menurut Bapak milenial itunya karena berduka abi basic nanti pendidikan gimana memang perlu adanya yang menjadi tantangan besar eta gitu. Bos, tantangan jadi pemuda milenial ini apa ya? Kira-kira. Tantangan yang menjadi pemuda. Kan bisa nih wae sebenarnya terkait dina baik itu pemuda bagi bapak-bapak. Sami wae ada malah pikiran beas. Tukang beas. Kayak menurutnya lingkungan dan pentingnya lingkungan gimana orang teh kudu bener-bener milih bener-bener lingkungan teh kudu bener gitu. Terus tantangan anu namanya teh anu kealaman atau nantinya aku Sunda aku Indonesia Sunda. Jadi kumanya loba lanjut pertanyaan tantangan yang berat di usia pemuda. Tah ieu we cauh lah tah cauh sukro. Tantangan yang berat di usia pemuda. Kayak lingkungan. Kayak lingkungan di mana tadi anu teu saeun ku Pak Eki, seur anu lingkungan anu teu frekuensi atawa urang teh hayang kieu tapi lingkungan beda gitu. Cing ayeuna lingkungan anu kumaha anu kira-kira teu ngajamin ayeuna. Lingkungan anu teu ngajamin. Kasih tahu. Lingkungan teu ngajamin anak muda ayeuna bisa berkembang potensinya lingkungan juga kumaha kira-kira. Lingkungan anu nya ku euleun.
anu henteu menunjang ke masa depan itu mahnya saya ngebahasa kenal dan gitu bukan mah. Itu bukan nama. Jadi tidak bisa membuat pengembangan diri, aktualisasi diri. Terus ngarep faktor keluarga deui. Keluarga deui maksudnya cik ayeuna anu kerame naon di alam pemuda ayeuna naon kerame. Di alam pemuda. Anu ke ngacoak suka gitu tah naon hati-hati anu kerame. Naonnya bahasa aneh naon geus anu kerame. Naon cok. Bercanda. Apa? Narkoba. Oh, bahasa aneh. Penyalah bahasa atau apa aneh? Ada anu keur mah ieu penyalahgunaan obat. Obat nyamuk diinum nya. Obat nyamuk. Diinum ku jelema. Udah. Bener eta nurudet teh. Iya pergaulan nama. Ya kan tadi pengaruh di lingkungan benar. Benar. Tapi tidak menjamin. Ai bahasa aneh nolaina bahasa aneh. Tentunya ngacoak. Bahaya tak sebenarnya? Bahaya tak? Nanti. Cukurukuk. Lain. Gramalakan bisa merhati. Ya, kumahanya. Jadi kan ayo kumahanya. Kan fenomena tadi kata Eki ada beberapa fenomena bapak-bapak yang ada di Pudak, Supahi lingkungan, terus kemudian naon tadi teh pergaulan sebagainya itu berawal dari seorang bapak yang ketika dia menjadi seorang suami bisa memimpin rumah tangga. Kedua itu berawal dari pola pendidikan yang tidak bisa mengakil balikkan seorang manusia. Pola pendidikan teh berarti bukan hanya di keluarga tapi di pendidikan luar juga. Secara kurikulum, secara pendidikan formal kan tidak gagal mengakil balikan. Kerusuh tadi. Kumaha cenah? Di mana tadi mata salah sawios alasan para kru milenial mengangkat isu tentang akil balik teh seueur anu budak kokolotkeun kalau budak. Bener. Apa akibatnya ketika seorang tidak seimbang? Aya anu akil tapi teu balik. Aya anu balik tapi teu akil. Naon kumaha ceuna orang anu akil nalah neges jalan, membedakan baik dan buruk. Udah paham gitu nya. Tapi psikologi awakna teu tumbuh. Mendukung gitu. Mendukung. Maka akan muncullah satu generasi dia mudah terbawa arus. Contoh realnya bawa ku angin. Jadi orang-orang anu secara pemikiran mah geus beda ye teu baik dan buruk, tapi baik kabawakeun resep naon? Kusabab sieun dikucilkeun, terbuka pendirian. Gitu. Terbuka pemanegan saya mah gitu. Sekalipun akalna mah geus alus, tapi ye mental teu bisa memutuskeun. Gitu. Aya oge anu bisa mutuskeun mah. Memutuskan sesuatu tapi teu akil, memutuskeun salah, da ieu teu jalan. Tangan teu jalan. Sakahayang memutuskeun teh. Tapar psikonon udah nu ieu nya lihat sina harapan. Maka disitulah muncul ketika ieu akil terbalik maka muncullah obat di situ. Supaya ieu balikna naon teu kapenuhi ayeuna sebelah obat. Akilna teu kapenuhi maka muncullah narkoba, muncullah minum. Itu akibatnya teh. Iya, berarti berpengaruh kan kenakalan remaja teh nya. Akhirnya berarti lantas mun kitu peran bapak cara mengakilkan atau naon? Benar mengakilkan dan membalikan teh kumaha? Hiji mengakilkan otak ngasah stimulus, menstimulasi otak, menstimulasi belajar. Mohon maaf ya, manusia itu paket potensi bukan paket jadi. Potensi bukan jadi. Bukan paket jadi. Kecuali paket jadi itu adalah paket intelektual. Ya. Jika kemari ngobrolkan kemari. Benar. Nah, sisanya adalah paket potensi. Jadi segala sesuatu masih kena bisa berkembang. Nah, akil oge punten-punten ya kemampuan seseorang untuk bernalar dan berpikir. Akil teh gitu deh. Bukan semata-mata bisa loba pengetahuan enggak.
Karena belum tentu orang yang banyak pengetahuan itu dia orang cerdas, belum tentu deh. Maka saya sering ngobrol, baik bodoh ilmu, masa bodoh akal. Ayo orang anu pinter ilmu, pinter akal, syukur-syukur oke gitu. Halus eta mah. Halus. Ilmu na loba. Bener. Akalna jalan. Cara bernalahna bagus. Ayo orang-orang anu ilmu na masa leutik, tapi akalna jalan. Maka dia bisa memperoleh ngakeul ilmu, bisa nanya ilmu sorangan, bisa ngulik sorangan. Iya, dengan caranya. Karena mohon maaf orang-orang yang pintar karena dia belajar atau membaca buku, pintar nulicik sebenarnya mah. Pintar nulicik. Ketika saya getol maca, ya getol diajar misal, punten. Itu adalah pintar nulicik. Ketika saya pintar misal. Nah, cing. Karena banyak kosakata beneran. Bukan. Nah, karena saya mencuri ilmu orang lain. Benar. Ya, buku benar. Yang gila belajar, gila membaca, benar. Dia sebetulnya adalah menjiplak ilmu orang lain. Ya. Dia sesungguhnya adalah meniru, memotokopi ilmu orang lain. Tapi orang anu pintar akal, dia ngulik ilmu sorangan. Yes. Karti benar. Nah, maka disinilah saya sering ngobrol ke Anda semuanya. Syukur-syukur ya pintar ilmu, pintar akal. Tapi setidaknya bisa minimal akal. Pintar bernalar, pintar ngasah otak. Kumaha carana sih? Berarti area anu di peran keluarga khususnya hanya ke anu akal di balik ieu anu leuwih condong bapak anu main atau ibu anu main? Bapak anu main. Matak tidak ketika generasi balik tapi itu akil, itu bapak terjalan. Karena tidak menstimulasi akal. Kumaha carana akal ini bisa diasah. Gitu. Ieu mah teu bisa kudu lain, berarti kudu ti bapak emang peran bapak. Ti bapak balik deui, Bos. Contoh ieu. Ketika seseorang aya masalah, anak budak aya masalah, punten-punten, bapak itu bukan ujug menyelesaikan masalah itu. Kita dialog. Ya. Di Quran itu tidak ada seorang bapak yang menyelesaikan masalah anak secara langsung. Tapi yang ada itu adalah dialog. Ajak dialog. Biarkan anak yang memutuskan. Kan keputusan itu lahir dari nalar jalan. Gitu. Ayo urang naon salah naon. Teu ngomong ke dialog naon, bapak ngambil keputusan. Koslet. Benar. Ini berarti peran bapak didinya anu kaji supaya akhirnya berjalan bernalar gitu nya. Berarti menstimulasi apa yang dialog kan, gitu. Dialog itu menstimulasi dina Quran sok lobana kan dialog, bapak dialog eta terus secara tidak langsung lain hanya karena kita udah tuntas ya ngomong komunikasinya di minggu yang lalu. Kita mau ngobrol dari dialog itu adalah masalah stimulasi otak. Stimulasi nalar anak gitu na dialog eta teh gitu. Nya juga podcast no materin kamari nu Nabi Yakub teh eta. Jadi lamun kita udah semua ngomong komunikasinya, lamun teh mah dialogna cair antara anak jeung bapak keluarga. Maka secara nalar budak itu bakal lebih asah. Ya. Gitu. Karena bapak itu adalah mengajarkan tadi reason akal. Itu bapak mah. Kunaon euy? Di mana euy? Naon bisa dibantuan ke bapak? Jika kayak masalah kumaha? Mau bapak itu jarang empati kan? Yeah. Jangan mihulakeun heula hate mun naon teh gitu. Cinta dalam diam tadi. Cinta dalam diam. Cinta dalam diam. Kumaha? Jadi mengakilkan. Cik ayeuna aku membalikan kumaha? Nah, berarti ngajarkeun hal-hal nu balik gitu dan pada emosi. Emosi teh naon sih? Kamu mengelola alam bawah sadar supaya sadar dilakukan secara sadar. Kan mengelola itu Eki emotional quotient. Iya. Nah, jadi mengelola alam bawah sadar, otak reptil itu menjadi otak manusia. Mengelola alam bawah sadar menjadi sadar itu kan emosi. Ada orang-orang anu tuh bisa ngelola alam bawah sadar mah. Pada akhirnya ketika amak-amakan itu sadar ngamak gitu. Teu ngamak aing mah teu. Itu imalin amak. Imalin amak kada ye. Udah sentak. Tapi amak teh.
Kan tidak sadar gitu. Dengan sentak. Orang-orang dia yang bisa mengelola alam bawah sadar menjadi sadar. Nah, emosi ini berkaitan dengan itu. Ya. Berkaitan dengan mengelola itu. Nah, balik itu adalah ketika dia punten-punten tidak bisa mengelola alam bawah sadar. Bubudakeun kene akhirnya. I know. Ai cirina budak naon cik? Cirina budak boga bapak jeung indung. Bener. Kayak budak nu bapak indungan ya, Bu. Hah? Itu. Budak anu indung bapaan, itu. Indung bapaan. Lebih ada beneran. Bener. Budak naon cik? Suka dicowok. Cirina budak naon? Suka dicowok. Bukan dua naon? Budak ulin. Nah, nu paling inti dari anu kaitanna jeung ieu adalah ekspresi. Budak itu. Tidak bisa mengelola emosi. Bingung itu naon leweh. Nya, terus Kecirik itu adalah ungkapan emosi. Ketika dia tidak tahu harus apa mengekspresikan rasa sedih hati urang. Maka nanti ketika dewasa digadi kemasanana. Kalau ketika dia masih kecil mengelola emosi, tidak bisa mengelola emosi itu dalam bentuk nangis. Gitunya, dek kehe, dek sedih, dek kecewa, itu nangis, meluap-luap, tantrum namanya. Nanti kalau segede, udah dia dewasa, itu ketika dia tidak bisa mengolah itu, bisa diganti dalam kemasan yang lain. Update status wae, ngecebak wae, amak-amakan wae. Jadi tantrum yang berbeda kemasan. Tantrum kan dengan beda tantrum kan yang beda kemasan. Bener dipikir-pikirnya. Jelema nu segede ngecoblak wae berarti tantrum. Tantrum berarti. Tunggu ngomongkeun naon saya rupa. Tantrum itu bukan mah. Tantrum tawa makan wae atawa sedih wae. Tantrum sebenarnya. Benar. Nah, kalau misalkan efek dari ketidakbisaan bapak dalam mengelola atau mengajarkan balik ini kan yang efeknya misalkan si anak laki-laki jadi yey misalkan terus perempuan jadi perempuan teh jadi tomboy untuk mik deket teuing jadi tomboy kan itu amun perempuan jadi tomboy apakah tidak diurusan teh ku bapak hungkul atau kumaha gitu. Benar. Salah satu tidak perkembangan emosi psikis anak tumbuh adalah muncullah generasi-generasi nu bias. Laki-laki gawewe, awewe juga laki. Karena dia tidak sadar janda kan. Iya tadi tersadar tadi teh akan pengelolaan emosi, pengelolaan hati. Kan laki awewe kan bingung. Kenapa bisa gitu ya? Nah kan karena kehadiran bapak terhadir. Bapak eueuh di imah maka budak lalaki bakal siga awewe. Budak awewe pesan. Efeknya kayak gitu. Bapak eueuh bagi budak laki-laki bisa ngomong, Mas. Bapak eueuh ketika bagi anak laki-laki itu menyebabkan laki-laki kebingungan mencari figur. Seperti apa harusnya menjadi laki-laki. Bapak tidak hadir di rumah bagi anak perempuan itu sama dengan mendidik anaknya untuk bingung mencari model seperti apa dia memilih calon suaminya. Dia kita hadir bagi budak lelaki itu sama dengan ternak bencong di imah. Ternak bencong. Halus. Erek terus. Ternak bencong kayak ngeri ternakeun teh nama lain entong. Bencong. Bener. Gitu. Tapi eta kalau perempuan tomboy itu akibat dari pendidikan naon kira-kira? Bapak kurang aya atau Oh jadi mencari sosok suami menurutnya ngerasa bisa mandiri tanpa bapak misalnya. Oh benar. Oh gitu. Tomboy oge ku bapak. Berarti bukan diurus ku bapak, bukan ibu gitu. Bukan. Anggar pengaruhnya teh di bapak. Nah, itu terkait akil dan balik. Nah, yang jadi persoalan adalah yang tadi nu kolot bubudakeun, nu budak koloteun. Itu kan akilnya memang benar-benar belum dikelola dengan baik. Lantas kalau misalkan tapi kira kolot nu pantesnya koloteun kumaha? Poe. Kalau sok koloteun kumaha? Koloteun dana beungeut. Kumacana obat koloteun. Obat koloteun naon? Batuk? Obat koloteun naon?
Entah apa. Obat kolot non deh, mejaan. Hadirin. Mejaan. Obat kolot non. Siki salak. Salah. Dikumakeun cenah. Ada dikumakeun obat siki salak. Kumakeun di. Obat kolot non siki salak. Dikumakeun cenah. Lah, cowok itu Dicoo cenah. Nah, jadi memudahkan. jadi budak jadi kolot atau cenah. Balik ke pembahasan lantas. Kalau misalkan di usia balik rata-rata berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun Nah, balik. kalau misalkan di usia 14 tahun ini kehadirannya Bapak itu kurang dalam pendidikan, dalam pendidikan apalagi pendidikan akil dan balik. Nah, lantas terlambat tidak kalau misalkan mengajarkan setelah 14 tahun sampai 15 tahun. Misalkan efek sudah terjadi kan sudah terjadi. Efek jerat ya efek samping. Efek samping tah. Mun terjadi lantas masih kene teh bisa diomean gitu maksudnya. Bisa. Soalnya ketika ninggalinya beberapa nanti media sosial nu aya lalaki ieu loba nu ngomen dan masih kene bisa diselamatkan. Masih bisa. Eta kumaha? Tah, gini ya. Ketika seorang bapak tidak hadir pada anak 0 sampai 14 tahun, para ahli mengatakan bahwa kita akan menuai badai di umur 14 tahun anak. Anaknya gitu. Jadi apa yang kita kumpulkan, apa yang kita korbankan demi meninggalkan anak itu dari 0 sampai 14 tahun, setelah 14 tahun kita akan menuai badai dari itu. Entah itu anaknya nyimpang, entah anaknya kumaha. Itu akan menuai badai karena kita tidak menyiapkan mengakil balikan anak. Nah, kumaha geus kejadian ya. Maka saya sering ngomong back to imah, berkorban segala sesuatu untuk anak kita. Kebanyakan di urang mun budak bangor ke manakeun? Pesantren. Supaya ngaji agama punten pesantren itu ngeusi secara spiritual. Benar tuh? SQ teh-nya. SQ teh sedangkan secara emosi teh dibangun. Benar tuh? Dan ini urang awak urang teh opat. Anu dieusi ka pesantren spiritual quotient, intellectual quotient 2. Eki kosongnya. Eki kosong. Jeung Eski. Jeung Aki. Eki adalah emosional quotient, emosi. Kemampuan dia untuk dikasih sayangi oleh orang tuanya. Di pesantren mah moal aya. Justru merasa dipiceun budak teh gitu. Mungkin salatna mah getol. Mungkin apalan ku kana nama, tapi punten emosina teh dipinuhan. Akhirnya kumaha kata emosi teh dipinuhan. Balik deui ka imah teh, dia siga keluar di penjara. Itu. Maka mudah-mudahan ketika anak bangun, mohon maaf. Hal yang pertama kali lakukan adalah istighfar heula. Salah urang eta teh heueuh. Berarti tadi cara pertama teh back to home. Back to home, kedua balik ka imah. Balik imah, back to home. Balik kira kebayang. Balik ka imah dek ieu. Kayak anu kayak ji naon hiji tadi. Istighfar heula nya. Tadi Salah urang. Salah urang. Sebuah demi Allah, budak teh kieu teh. Oh, bawa urang. Bating dudunya. Berarti kesadaran. Kedua, kan kita belajar Nabi Adam budak nyimpang, silih bunuh. Kadang ngomong kieu, ya Allah, ya setan ya bedas. Kan naon ungkapan Nabi Adam? Apa yang ungkapan Nabi Adam? Hobbana, dolamna, anfusana, ilam takbirana, wa tahamlana kunamina. Fasirin. Pengakuan diri, urang soal dalim dia teh. Lain budak. Kan lobana mah, ayeuna kumaha cing sok. Enakeun budaknya, enakeun sekolah. Sekolah teh bener tuh. Itu sekolah teh. Itu sekolah ge kabeh ge yang budak teh alus teh heula di imahnya. Iya, bener. Mete saya aja. Gini. Orang tua berharap budak geus soleh ketika ada di depan pintu rumah. Harapan teh. Sekolah berharap budak geus soleh ketika dia ada di gerbang sekolah. Jadi sahar nyolehkeun teh. Duana panel-anel. Tukang dagang cek urang mah daya kan. Tukang kantin. Ya. Di sinilah ada gap. Orang tua itu menyadari bahwa tersekolahkan dengan baik belum tentu terdidik dengan baik. Alah. Nah, eta.
Kinya ge menempuh pendidikan sampai S1 sampai ke tuntas S1. Ya. Belum tentu terdidik dengan baik. Sekolah nama tama. Gitu. Buka ijazah, tapi belum tentu dia terdidik. Secara sederhana, sekolah belum tentunya sekolah. Tah, eta. Punya sekolah Belum tentu sekolah. Gitu. Karena sekolah itu perkara intelektualnya, sekolah itu perkara adab dan intelektual. Dia meningkatnya sekolah daripada sekolah mah sebenarnya mah gitu. Jelema teh sekolah ge bisa sekolah. sepakat. Jelema sekolah belum tentu sekolah. Gitu. Tah tadi Balik deui. geus balik ke rumah, back to home. Yang kedua, tah nu dilakukan ku bapak teh Kumaha? nu dilakukan ku bapak kan sebalik ka imah yang sadar, tadi sadar istighfar ini salah urang. Saya balik memperbanyak waktu di rumah. Tah dialog pertama nu kudu dilakukan ke bapak bahwa budak teh sapang ya, piye ye. Pertama ye misalkan awak badag tapi mikir ieu keneh gitu nya. Geus sadar berarti nya tah nu dilakukan ke bapak teh memberikan stimulus naon gitu. Awak ada teh Hello Kitty nya. Tah eta. Tah gitu. Kira-kira perlu dialog gitu naon gitu. Nah, maka nu kadua adalah mulai membangun, merajut kembali hubungan anak dengan ayah. Tidak ada kata terlambat dalam pengasuhan. Yang terlambat itu hanya dalam datang bulan dan gajian. Ya. Benar. Terlambat gajian. Nanti cilaka. Terlambat karena datang bulan kan kecil ya. Gaji itu kan kecil. Satu gajah. Iya benar. Benar. Nah ini deh. Pode mengembangkan kedekatan. Merajut kedekatan kembali. Merajut asa. Kedua, belajarlah untuk berpiknik berhealing berdua yang budakna Quality time berdua. Tong diajakan sama sholat duaan da bakal biji da kailaan budak teh. Ngobrolnya ngobrol kailaan bedep ngobrol cak-cak mun itu. Kita ngomong lagi sisukeun ke yeup mun gitu. Masalah gitu. Nah gitu maka beranilah mengorbankan kehidupan dunia bisa orang teh boga jabatan ti luhur tapi ketika ningali budak tentang gitu mudah gitu. Konaah lah maka mencari rezeki kita ki nu cerdas ki. Iya benar. Cari rezeki nu cerdas. Anu rezekina gede, waktuna luas, waktuna urang ngatur. Usaha berarti gitu. Kebanyakan orang rezekina loba. Tapi waktu seeutik. Heeh. Gitu. Peak we. Kudu dunia nya. Gitu. Aya oge jelema anu dikira seeutik, waktu seeutik. Aya ripunya. Ripu eta mah cekat tulungan. Benar, kudu dari bapak-bapak hari ini adalah kenapa balik di keluarga karena ketika orang mau teh nu ngadoakeun teh mau tetangga. Mau tetangga. Dan anak soleh kan? Anak yang soleh maksudnya. Anak soleh. Lain. Nah, itu benar sih. Nah, ini pesan penting untuk bapak-bapak di luar sana agar ya tidak terlambat untuk menyelamatkan anak-anaknya yang memang hari ini fenomena itu selalu muncul. Pasti buataran orang oge ketika zaman SMA sekolah pasti we aya tambah nu tomboy erek nu nanti lawan tomboy itu naon? Iya bener naon tomboy. Banci. Pasti aya we. Iya. Bandung tuh pernah tamal tuh teh. Banci. Mas Prem. Berarti kan tadi mah naonnya tuh. Kalau ada jalur seetik lah. Kan hari lamun bapak teh buka keluh kesah di luar teh. Ngaluapkeunna kudu kasaha? Itu. Pinter. Nih. 0 sampai 7. Kita menggunakan teori Ali ya. 0 sampai 7 perlakukan anak sebagai raja dan ratu. 7 sampai 14 perlakukan anak sebagai tawanan. 14 sampai 21 sampai menuju akhir balik. Setelah akhir balik perlakukan anak sebagai teman, sahabat. Teman. 0 sampai 7 ulah keluh kesah ka budak.
Waya nang nih. Dang dungdang tut. Eta mah kitu 0 sampai 7 mah. Ya 7 sampai 14. Kalau dia sebagai tawanan. Jang jik ulun ka itu ka dieu tah ieu gurat mah. Teu meunang kieu, teu meunang anu. 7 sampai 14. Berarti mulai masuk SD ya? Masuk SD. Terus mulai digurat tah. Kudu salat maneh di jalan teh, ingatan teh. Ka batur kade cokot-cokot sebagai gurat. 7 sampai 14 sampai 21 perlakukan dia sebagai sahabat. Ajak dialog gitu. Jika orang terboga masalah teh ieu kudu dipecahkeun teh ku banyak hadena. Da moal mungkin bapak mau ketika curhat bagi cerik teh heula moal. Da budak ketika bapak na ngomong kieu misal. Punten ya. Pak, Jang, bapak teh kieu masalah teh kieu. Kita geus berat bapak teh misalnya. Da budakna teh sok setidaknya itu jadi rem ke budak teh bangun bapak aing jadi mikir da budak sebenarnya mah hayang mantuan bapak nanti di bae ruang eta gitu bener. jadi eueuh dialog eueuh apa itu komunikasi juga kokobeun budak ini itu jangan dianggap sih kita di usia 14 mah berarti usia SMP kelas 3-an. SMA kelas 1 meureunna. Geus mulai eta mah dialog. Cik mun aya kahayang kumaha maneh. Aya pahayang kieu cek coba Bapak kieu alusna. Cik kumaha. Nah, mah dialog. Iya, benar perlunya gitu. Kita informasinya ke bapak-bapak di luar sana. Bahwasanya ketika menjadi seorang bapak teh kudu apa momen penyenangnya. Lamun 07 budak jadi raja hubungan ini namun 7-14 tahanan tawanan baik tahanan ada guratnya ada kalang tadi 14 berhiji budak teh kudu geus apa naon dia ke bapak terus naon masalah bapak mulai naonnya mencari suasana soalnya lamun susah oge lamun ngandalkeun budak anu kumahanya budak anu ngandalkeun nya kudu aya bapana ngeuh budakna ngeuh istri tah eta istri engka teh lamun budakna unggul anu saya sudah jadi bapak kayak kudu apa gitu merean batu bener sebutna kecerdasan kinestetik itu. Jadi lamun mau bisa ngomong, lamun teu naon eta kitu. Kecerdasan kinestetik itu namanya. Ada orang kan ada kecerdasan kinestetik, ada kecerdasan visual, kecerdasan audio. Beda. Kecerdasan kinestetik adalah cirinya adalah dia tidak bisa ngomong, tidak bisa mikir lamun teu usik awakna. Kita pada kikieuan ujug-ujug bisa. Dia kinestetik tuh. Dia suka omongan-omongan pelan, kalem. Hati ku sia teh. Ayo orang anu audio resep maca nangekeun resep teh gitu. Ya orang visual mah panjang kan. Nah, gitu benernya terkait itu pemirsa. Berapa menit ya? 40. Kita kerasa ya. Cak syuting kedua itu ya mulai lulus jam 10. Pas penting ngasut teh malah. Tunggu kamari banget. Nah itu terkait fenomena yang muncul hari ini teman-teman di luar sana. Bagi bapak-bapak yang menjadi keresahan bisa DM kita di Instagram Bapak Milenial. Pertanyaan-pertanyaan besar terkait pendidikan, cara apa saja yang menjadi komunikasi di keluarganya. Dunia parenting, pokoknya dunia bapak parenting itu mah bisa lewat DM kita gitu. Gitu ya. Batuk. Langsung saja jangan lupa subscribe, like and share, dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya setiap kali kita ada upload video terbaru ada notifikasi di masing-masing. Sekian dari saya Mas Bram dan kawan saya Mas Bram. Kita 3 bersaudara pamit undur diri di acara di Bapak Milenial. Episode kali ini. Jumpa lagi di episode selanjutnya.
Mudah-mudahan. Bagi yang mau jadi tamu silakan menghubungi tim kreatif. Oh iya, iya benar. Saya anu yang nyobian jangan teh. Me apa aku mah rasana disut. Aja nyoba tuh. Me apa rasana ngeteh lebet YouTube. Mereka dia maka. Terbuka. Siap. Tutup Mas Fred. Atas tadi. Atas tadi. Intinya mah semoga yang menonton sehat-sehat lah. Siap, terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.